Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang pesugihan toko bangunan Haji Darmo di Salatiga, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sebuah sudut kota Salatiga yang sejuk dan masih dikelilingi pepohonan hijau, berdiri sebuah toko bangunan sederhana, tapi dikenal luas oleh warga sekitar. Namanya Toko Bangunan Jaya Makmur. Pemiliknya, seorang pria setengah baya bernama Pak Haji Darmo, sudah 30 tahun menekuni dunia material bangunan. Ia dikenal ulet, disiplin, dan murah senyum. Usianya kini 50 tahun. Tapi tenaganya masih seperti pria 40-an. Setiap pagi, sebelum azan subuh, ia sudah bangun, salat berjamaah di masjid, lalu melanjutkan aktivitas membuka toko bersama istrinya, Bu Haji Rondia, seorang wanita paruh baya yang tampak anggun dengan jilbab panjang dan suara lembut yang menyimpan ketegasan. Mereka berdua membangun toko ini dari bawah dulu. Hanya warung kecil berukuran 3 kali 4 meter. Sekarang sudah menjadi ruko 2 lantai yang menyimpan segala jenis semen, pasir, bata ringan, keramik, hingga pompa air. Warga mengenal toko itu bukan hanya karena kelengkapannya, tapi juga karena keramahan pemiliknya. Anak-anak muda sering bekerja sambilan sebagai pengangkut barang, dan setiap lebaran, Haji Darmo tak pernah lupa memberi THR, bahkan untuk tukang parkir yang tak tetap. Namun semua berubah ketika 2 toko baru berdiri di 2 sisi jalan yang sama, hanya berjarak kurang dari 2 kilometer. Yang satu milik Pak Haji Broto, yang satu lagi milik Pak Haji Darli. Keduanya juga tokoh masyarakat, mantan pengusaha luar kota yang memutuskan menetap di Salatiga. Awalnya Haji Darmo tidak khawatir. Persaingan adalah hal biasa, tapi semua berubah drastis hanya dalam waktu beberapa bulan. Mendung menggantung di langit jaya. Makmur omzet toko Darmo turun tajam. Pelanggan setia pindah ke toko Broto dan Darli. Bukan hanya karena harga lebih murah, tapi karena promosi gila-gilaan. Setiap belanja minimal 1 juta, pembeli bisa membawa pulang kipas angin. Ada juga layanan antar gratis bahkan untuk pesanan kecil. Ini nggak masuk akal, Bu, gerutu Pak Darmo suatu pagi. Saat sedang mengecek nota penjualan, Bu Rondia mengangguk pelan. Wajahnya murung. Sudah 2 minggu, toko sepi. Bahkan tukang bangunan Pak Lurah pun belanja ke Broto. Bisa-bisanya mereka turunkan harga segitu. Kalau kita ikut-ikutan, bisa tekor. Pak Darmo memijit pelipisnya. Keringat dingin mengalir, meski udara masih pagi. Ia duduk di kursi rotan butut yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di dinding, sebuah kaligrafi Alhamdulillah menggantung sendu, seolah ikut murung melihat kondisi toko. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Haji Broto mulai membangun showroom di depan tokonya. Darli menyewa influencer lokal untuk mempromosikan bisnisnya lewat media sosial. Sementara Darmo, yang masih mengandalkan hubungan personal dan nama baik, mulai tertinggal. Gunjingan dan hinaan pada suatu hari yang menyakitkan, Darmo mendengar pembicaraan 2 pelanggan yang lewat di depan tokonya. Itu toko lama Haji Darmo ya? Bisik seorang pemuda sambil melirik ke dalam. Iya, kasihan ya, sekerong sepi. Katanya si bangkrut, kalah sama yang muda-muda, sahut temannya dengan tawa kecil. Darmo berdiri di balik tumpukan semen, menahan napas. Hatinya remuk. Ia menatap sekeliling tokonya yang sekarang terasa dingin, kosong, dan penuh debu. Kosong, menumpuk di pojok. Sementara etalase keramik mulai retak karena terlalu lama tak disentuh. Saat malam tiba, ia tak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Bu Rondia, yang biasanya cepat terlelap, malam itu juga ikut gelisah. Apa salah kita, Mas? Gumamnya lirih. Kita nggak pernah tipu orang, nggak pernah ambil untung berlebih. Tapi kenapa Haji Darmo diam lama? Sebelum akhirnya menjawab dengan suara getir, mungkin Allah sedang menguji kita. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bukan hanya amarah, tapi juga rasa dendam yang mengendap. Bisikan gelap dari lereng gunung beberapa hari kemudian,
Burondia mengajak suaminya makan siang di warung dekat pasar. Di sana mereka bertemu seorang wanita tua yang dulu pernah berjualan jamu. Wanita itu sekarang dikenal sebagai Mbok Sani, dukun spiritual yang sudah lama tinggal di lereng Gunung Merbabu. Dengan suara berbisik, Burondia berkata, "Aku pernah dengar Mbok Sani bisa bantu orang susah rezeki, tapi jalannya bukan jalan biasa." Pak Darmo menoleh tajam. "Maksudmu pesugihan, Mas?" jawab Burondia pelan. "Tapi bukan sembarangan. Yang ini bisa menghabisi pesaing bisnis." Pak Darmo tercekat. Nafasnya tertahan. Ayain menolak. Tapi bayangan Broto dan Darli yang sukses dengan cara-cara curang membuat hatinya bergolak. Ia bertanya dalam hati, apa mereka juga main pesugihan? Hari itu mereka tak makan, pulang dalam diam. Tapi malamnya, Burondia menyodorkan selembar kertas kecil dengan tulisan alamat di atasnya. "Kalau kamu sudah siap, besok malam kita ke sana." Aku ikut. Aroma busuk yang belum tercium tanpa mereka sadari. Langkah pertama telah dimulai. Bukan hanya langkah menuju kekayaan baru, tapi juga menuju lembah hitam yang menelan banyak jiwa sebelumnya. Toko bangunan Jaya Makmur masih berdiri, tapi kini bukan lagi sekadar tempat menjual batu dan besi. Ia akan menjadi saksi lahirnya perjanjian yang mengerikan antara manusia yang rakus dan makhluk dari dunia lain. Di kejauhan, angin malam berhembus membawa bau bunga kenanga dan amis tanah basah. Dan seseorang atau sesuatu sedang menanti di balik kegelapan pohon beringin tua, menunggu dua insan yang sebentar lagi akan menyerahkan apa yang paling berharga, jiwa mereka sendiri. Pagi di Salatiga selalu membawa udara segar dan langit cerah, tetapi tidak untuk hati Pak Haji Darmo. Ia duduk di beranda tokonya, memandangi jalanan yang mulai ramai, namun toko bangunannya masih sepi. Beberapa motor lewat tanpa melirik papan nama toko bangunan Jaya Makmur. Bahkan suara ketukan dari kuli bangunan di proyek seberang terdengar seperti nyanyian kematian bagi tokonya yang dulu percaya. Sudah 2 minggu, pelanggan hampir tak ada. Bahkan langganan lama seperti Pak Agus tukang bangunan dan Bu Retno yang punya usaha kontrakan kini pindah ke toko sebelah. Mereka lebih memilih berbelanja di toko bangunan Broto Jaya yang menjulang megah dengan cat oranye terang, atau di material Mandiri Darli yang tampil modern dengan layanan pesan antar online. Haji Darmo meremas rosario kayunya. "Menatap kosong, Cage. Mereka merampas semua yang sudah kita bangun bertahan-tahan, Bu," katanya pelan pada istrinya. Burondia hanya mengangguk. Matanya menatap tajam ke arah spanduk toko Broto yang membentang besar. "Diskon 20%, semua jenis bata." "Kalau terus begini, kita bisa bangkrut sebelum puasa, Mas," ujarnya lirih. "Kita harus lakukan sesuatu." Hari-hari berlalu, dan suasana makin panas. Persaingan bukan lagi sekadar harga dan layanan. Gosip mulai bertebaran. Beberapa pelanggan mendadak ragu belanja ke Jaya Makmur karena ada isu bahwa barang-barangnya kualitas rendah. Bahkan terdengar kabar bahwa toko Darmo menjual semen kadaluarsa. "Apa-apaan ini?" teriak Pak Darmo ketika mendengar dari salah satu tukang naik pitem, lalu mencoba menemui Pak Haji Broto di tokonya. Tapi sambutannya dingin. "Maaf, Pak Darmo, saya nggak pernah sebar gosip, tapi kalau pelanggan bilang begitu, mungkin mereka ada pengalaman sendiri," jawab Broto dengan senyum menyebalkan. Haji Darmo mengepalkan tangan. Ia ingin meledak tapi ia tean. Ia tahu tak akan menang jika merah di tempat orang. Tapi satu hal yang makin menguat, ini bukan persaingan sehat, ini sabotase. Malam itu, Haji Darmo tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tengah, menyeka peluh meski udara dingin. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Tidak, pikirannya bertarung antara kesabaran dan keputusasaan, hingga Burondia datang membawa air hangat. "Mas, kita tidak bisa terus begini," katanya lembut. "Kalau musuh bermain kotor, kenapa kita harus tetap suci? Kita sudah terlalu lama sabar." Darmo menatap istrinya. Dalam mata Burondia, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya tekad dan api dendam yang menyala. Dan ketika tangan istrinya menyentuh bahunya, saat itulah semua batas yang pernah ia jaga mulai runtuh. "Besok malam, kita ke Mbok Sani." Malam berikutnya, pasangan itu berangkat diam-diam menuju lereng Gunung Merbabu. Mereka naik mobil tua Avanza, menembus kabut tipis dan jalan berkelok. Di tengah hutan, mereka bertemu seorang pria tua yang mengenakan ikat, kepala hitam,
mengenalkan diri sebagai Ki Pramono, murid dari Mbok Sani. Kalau panjenengan niatnya untuk memperkuat usaha, bukan sekadar cari uang, maka ritual ini cocok, kata Ki Pramono sambil mengunyah sirih. Tapi butuh tumbal yang kalian benci, yang kalian ingin lenyapkan dari hidup kalian. Pak Darmo menelan ludah. Pak Haji Broto dan Pak Haji Darli, jawab Burondia tegas. Kami ingin mereka hilang dari dunia ini. Ki Pramono mengangguk, lalu menyodorkan benda kecil berbentuk tulang hitam pekat. Letakkan ini di depan toko mereka. 1 malam cukup. Sisanya biarkan yang gaib bekerja. Keesokan harinya, Pak Haji Darmo pura-pura mengantar bahan bangunan ke proyek dekat toko Broto. Dengan sigap, ia menyelipkan benda itu di pot bunga dekat pagar toko. Malam berikutnya, hal serupa dilakukan Burondia di toko Darli. Menyusupkan benda aneh itu ke dalam karung pasir di halaman depan. Tidak ada yang terjadi pada hari pertama, tidak juga pada hari kedua. Tapi di hari ketiga, kabar menggemparkan mengguncang warga Salatiga. Toko Broto terbakar. Api menjalar cepat. Katanya berasal dari gudang cat. Meski petugas pemadam heran, karena semua instalasi listrik aman. Haji selamat, tapi menderita luka bakar parah. Belum selesai kabar itu menyebar. 3 hari kemudian, Pak Haji Darli ditemukan pingsan di halaman tokonya. Dengan mata terbuka lebar dan mulut penuh tanah. Dokter bilang itu serangan jantung. Tapi tubuhnya terus menggigil dan mengigau. Menyebut-nyebut nama Darmo. Dan saat itulah keajaiban terjadi di toko Jaya Makmur. Tanpa sebab jelas, pelanggan mulai berdatangan. Bahkan dari luar kota, proyek-proyek besar datang mendekat. Toko yang semula mati suri, kini kembali hidup. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Burondia mulai membeli mobil baru. Pak Darmo menyumbang untuk pembangunan masjid. Warga kembali memuji mereka. Namun malam-malam, mereka tak lagi tenang. Pak Darmo mulai bermimpi buruk. Ia melihat Broto terbakar di balik tumpukan semen. Ia melihat Darli menangis sambil menggorek-gorek tanah dengan kuku berdarah dan tiap kali ia bangun, selalu ada bau amis di kamar. Seperti darah segar yang tak bisa dicuci. Di luar, Haji Darmo kembali menjadi tokoh masyarakat. Tapi di dalam, jiwanya makin rapuh. Ia mulai kehilangan arah, sering bicara sendiri. Burondia menutupinya dengan senyum dan amal yang makin besar. Namun dalam hatinya, ia tahu perang belum berakhir. Sebab saat 1 tumbal diambil, kekuatan gelap itu tidak puas. Ia akan meminta lebih. Dan kali ini, bukan hanya pesaing bisnis, tapi mungkin orang-orang terdekat mereka. Langit malam di Salatiga berubah gelap pekat. Bulan menghilang di balik awan mendung, dan angin dari arah Gunung Merbabu bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Di kejauhan, suara burung hantu bersahut-sahutan, dan gemerisik dedaunan seperti bisikan dari makhluk tak kasat mata. Di tengah kesunyian malam itu, mobil tua Avanza kembali melaju perlahan melewati jalan setapak di lereng gunung. Di dalamnya, Pak Haji Darmo duduk di balik kemudi dengan tangan gemetar. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Rambut yang hitam kini dipenuhi uban, dan sorot matanya kosong seperti tak bernyawa. Di samping Burondia mengenakan mukena putih dan menenteng buntalan kain hitam berisi sesajen yang diminta Ki Pramono. Malam itu, mereka kembali untuk ritual lanjutan. Langkah kedua, ritual pemantapan setelah kejadian aneh menimpa Broto dan Darli. Dan toko mereka kembali ramai. Ki Pramono menghubungi mereka lewat surat yang dikirim diam-diam melalui anak kecil di pasar. Surat itu berisi tulisan tangan berbau mistik. Panjenengan sudah menanam benih. Kini waktunya menyiram dengan darah. Jika tidak, tumbal akan menagih sendiri. Pak Darmo dan Burondia awalnya mengabaikannya. Namun malam demi malam, teror semakin nyata. Suara jeritan terdengar dari dalam tembok toko. Karyawan baru mengundurkan diri setelah melihat sesosok bayangan besar melayang di atas tumpukan batu bata. Dan yang paling mengerikan, setiap pagi mereka menemukan seekor ayam mati tergantung di pintu toko. Lehernya sobek seperti digigit binatang besar. Tidak ada kamera CCTV yang merekam siapa pelakunya. Ini bukan mainan, kata Burondia suatu malam. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita bisa dimakan hidup. Pak Darmo tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu mereka sudah terikat. Di tengah hutan larangan pukul 11 malam, mereka tiba di lokasi yang ditentukan. Di kaki bukit kecil,
terdapat sebuah lahan terbuka dengan pohon beringin tua menjulang, seperti gerbang neraka. Cahaya bulan yang mulai muncul dari celah awan menyorot samar batu datar di bawah pohon itu, membentuk bayangan seperti mulut menganga. Ki Pramono sudah menunggu, mengenakan jubah hitam dengan sorban merah darah. Di sekitarnya, api unggun kecil menyala dan aroma dupa bercampur bunga kenanga menusuk hidung. "Panjenengan datang tepat waktu," kata Ki Pramono lirih. "Tapi malam ini, kita tak hanya memberi sesajen, kita memberi janji hidup." Pak Darmo menunduk, mencoba menghindari tatapan dukun tua itu. Tapi Burondia melangkah mantap ke depan, membuka buntalan kain hitam, memperlihatkan isi sesajen. Darah ayam, bunga 7 rupa, dan potongan kuku milik Pak Broto dan Pak Darli yang dayam-dayam mereka ambil sebelum kecelakaan terjadi. Ki Pramono tersenyum. "Kalian sudah siap." Perjanjian darah ritual dimulai. Ki Pramono menggambar lingkaran besar dengan darah ayam di atas tanah. Di dalamnya ditancapkan 5 lilin hitam yang disusun, membentuk segitiga terbalik. Pak Darmo dan Burondia diminta duduk bersila. Lalu tangan mereka ditusuk menggunakan duri pandan berdarah. Darah mengalir ke mangkuk tanah liat. Kemudian Ki Pramono membacakan mantra Jawa kuno yang terdengar seperti desisan ular. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Lilin berkedip-kedip dan suara binatang malam menghilang seketika. Dari balik pohon beringin muncul bayangan besar. Matanya merah menyala seperti bara. Tingginya 2 kali manusia dewasa. Tubuhnya hitam berbulu lebat dan lidahnya menjulur panjang seperti cambuk. Burondia menahan napas, sementara Pak Darmo nyaris pingsan melihat sosok itu. Tapi Ki Pramono berdiri di tengah lingkaran dan berseru, "Sing tekon saka alaming petek, iki tumbal pisan maning kanggo kekuatan lan kekayaan." Sesuk itu menoleh ke arah Pak Darmo dan Rondia. Lalu terdengar suaranya dalam hati mereka, "Aku terima tumbalmu, tapi kekayaanmu tak akan gratis. Saat waktumu tiba, kalian berdua akan jadi bagian dari perjanjian ini." Seketika itu juga, angin berhenti. Sosok itu menghilang seperti ASAP, dan Ki Pramono menutup ritual dengan mengguyur darah ke arah api unggun, yang lalu meledak dan padam. Sejak malam itu, toko bangunan Jaya Makmur kembali ke puncak kejayaan. Lebih dari sekadar ramai, toko itu seperti punya daya tarik gaib. Pelanggan datang terus-menerus. Orang yang baru lewat pun tiba-tiba ingin membeli sesuatu. Lahan kosong di belakang toko tiba-tiba ditawar pengembang dengan harga fantastis. Tawaran proyek masuk bertubi-tubi. Bahkan kontraktor dari luar kota minta suplai dari Haji Darmo. Orang-orang menyebutnya keajaiban. Tapi hanya Darmo dan Rondia yang tahu, itu bukan berkah, itu adalah perjanjian. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul keanehan yang makin sering terjadi. Tukang pengantar pasir tiba-tiba hilang di jalan belakang toko. Seorang pembeli ditemukan tewas keesokan harinya setelah mengaku mendengar suara bisikan di kamar mandi toko. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah kaki terdengar dari atap, padahal tidak ada siapa-siapa di atas. Burondia mulai sering pingsan di dapur. Pak Darmo berbicara sendiri di kamar belakang, mengaku berbincang dengan teman dari hutan. Bahkan ia pernah mengaku melihat Broto berdiri di pojokan toko dengan tubuh terbakar. "Mas, kita harus lakukan ritual pembersihan," ujar Burondia suatu malam. "Aku takut makhluk itu mulai marah." Tapi Ki Pramono tidak bisa dihubungi. Belmannya, Kesong, warga desa bilang mereka terakhir melihat Ki Pramono 3 malam lalu, berjalan ke hutan tanpa kembali. 3 minggu kemudian, datang mimpi buruk yang sama ke Pak Darmo dan Burondia. Mereka berdiri di depan toko yang terbakar, dikelilingi oleh sosok Broto dan Darli. Dari dalam api, muncul makhluk hitam besar yang berkata, "Tumbal pertama sudah diambil. Waktunya kalian menepati janji." Dan pagi harinya, dinding toko dipenuhi darah yang menetes dari langit-langit, membentuk tulisan, "Waktumu hampir habis." Bab 3 ditutup dengan kesadaran pahit. Tak ada yang gratis dari perjanjian dengan kegelapan. Kekayaan hanyalah umpan. Saat waktunya tiba, jiwa akan ditagih. Tumbal nyawa tak berdosa. Setelah malam ritual terakhir di hutan lereng merbabu, hari-hari Pak Haji Darmo dan Burondia berubah drastis. Keberhasilan datang bertubi-tubi. Uang mengalir seolah tak ada habisnya. Dan toko bangunan mereka bahkan mendapatkan kontrak besar dari perusahaan properti asal Semarang.
Namun, kekayaan yang datang cepat selalu menyimpan bau busuk, tak hanya dalam arti harfiah, tetapi juga secara gaib. Di balik senyum pelanggan dan tumpukan rupiah yang menggunung, ada suara-suara lirih yang hanya bisa mereka dengar. Ada bisikan di telinga kiri saat tengah malam. Ada bau amis darah dari gudang meski tak ada bangkai. Dan yang paling nyata adalah mimpi berulang yang menghantui mereka setiap malam. Mimpi yang sama, ancaman yang sama dalam mimpi itu. Pak Haji Darmo selalu berdiri di depan toko yang runtuh. Di hadapannya berdiri Pak Haji Broto dan Pak Haji Darli. Tubuh mereka hangus, mata bolong, dan tangan menuding lurus padanya. Di belakang mereka muncul sosok makhluk hitam besar dengan taring runcing dan bola mata merah menyala. Suaranya seperti ratusan suara sekaligus. Kekayaan telah kau terima, tumbal telah kami ambil. Sekarang giliranmu membayar, tapi kami baik hati. Kami beri pilihan, beri kami satu lagi, satu nyawa tak berdosa. Jika tidak, kamu dan istrimu akan kami bawa bersamaku ke kegelapan. Pak Darmo terbangun dari mimpi dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Begitu pula Bu Rondia, yang malam itu menjerit begitu keras sampai membuat tetangga sebelah toko datang mengetuk. Pak Haji, ada apa? Saya dengar Bu Haji nangis, tanya Pak Karyo, pemilik warung kopi sebelah. Maaf, Pak Karyo, mimpi buruk aja, jawab Darmo gugup sambil menutup pintu. Namun mereka tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Musyawarah setan di kamar tengah pagi harinya. Keduanya duduk di ruang tengah, di meja yang biasanya mereka gunakan untuk mencatat pembukuan toko. Kali ini tak ada nota, tak ada kalkulator, hanya segelas teh dan wajah yang dipenuhi kecemasan. Aku rasa kita harus menyerahkan satu lagi, ucap Bu Rondia lirih. Seolah setiap katanya ditimbang berat, Pak Darmo menatap istrinya dalam. Siapa yang cukup dekat untuk bisa kita korbankan, tapi tidak terlalu mencurigakan. Keheningan menggantung lama, sampai akhirnya Bu Rondia menyebut satu nama, Wiro. Wiro adalah pemuda desa yang bekerja sebagai buruh harian di toko mereka. Usianya masih 19 tahun, pendiam, rajin, yatim piatu, dan tak punya siapa-siapa. Ia tinggal di gubuk kecil di belakang pasar, tidur di lantai beralaskan tikar. Dia tidak akan dicari siapa-siapa. Mas, bisik Bu Rondia, menahan air mata. Kalau kita tidak lakukan ini, kita berdua akan habis. Jeratan iblis yang menjalar Wiro datang pagi itu seperti biasa, membawa semangat, seperti anak muda kebanyakan. Ia memanggil Pak Darmo dengan sebutan Pak Haji, dan Bu Rondia dengan sebutan Bu. Bu, ini saya sudah bersihkan terpal, sekalian nyapu halaman belakang, ucapnya sambil mengusap keringat. Bu Rondia tersenyum kecil. Terima kasih Wiro, malam ini bantuin Pak Haji angkut barang ya, ada pengiriman ke gudang lama. Wiro mengangguk cepat. Ia tidak tahu, malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Malam tumbal gudang lama Toko Jaya Makmur adalah bangunan kecil tak terpakai di belakang toko. Gelap, lembab, dan penuh laba-laba. Saat Wiro datang bersama Pak Darmo malam itu, ia sempat bertanya, Pak, kenapa malam-malam? Nggak nunggu besok pagi aja? Pak Darmo menjawab pendek, mumpung barangnya belum banyak. Wiro menurut. Tapi, ketika ia hendak mengangkat karung pasir, lampu padam. Gelap total, Pak. Bu, lampunya kenapa? Tak ada jawaban. Dan dalam kegelapan itulah, sesosok bayangan muncul dari belakangnya. Bu Rondia. Ia menutup wajah Wiro dengan kain putih, basah dicampur cairan dari ritual yang diberikan Ki Pramono di pertemuan terakhir mereka. Cairan itu mematikan, hasil rebusan bunga Kamboja kuburan dan darah ayam hitam. Wiro meronta sekuat tenaga, tapi usianya muda, tak mampu menandingi niat orang dewasa yang sudah nekat. Beberapa menit kemudian, tubuh Wiro terkulai lemas. Ia tewas. Matanya masih terbuka, seolah bertanya, kenapa? Pak Darmo memandangi tubuh itu lama, sebelum membungkusnya dengan kain kafan dan memakamkannya secara sembunyi-sembunyi di lahan kosong di belakang gudang. Balasan tak terlambat sejak malam itu. Kejadian-kejadian ganjil semakin menjadi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini bukan hanya suara atau mimpi, tapi penampakan. Di tengah malam, Pak Darmo melihat Wiro duduk di pojok gudang, tersenyum lebar,
sambil menggoyangkan kakinya yang berdarah. Bu Rondia mendengar suara langkah kaki dan suara anak muda yang memanggil. Bu, kenapa Bu? Karyawan baru toko jatuh dari tangga karena katanya melihat sosok pemuda membawa pasir dengan kepala miring 90 derajat. Toko tetap ramai. Uang tetap mengalir, tapi ketenangan perlahan menghilang. Pada malam Jumat Kliwon, petir menyambar bagian atap toko. Tapi anehnya, sambaran itu tidak membakar apapun, hanya meninggalkan bekas seperti tangan terbakar di genteng. Keesokan paginya, seorang pembeli bernama Pak Bahri, yang juga ustadz di masjid belakang toko, datang dengan wajah pucat. Pak Haji, saya mimpi buruk semalam. Saya melihat toko ini terbakar, dan ada banyak suara orang menjerit dari dalam. Saya mohon maaf, mulai hari ini, saya tak bisa lagi berbelanja di sini. Sejak saat itu, beberapa pelanggan mulai menjauh. Perlahan tapi pasti, Pak Haji Darmo mulai berubah. Ia sering termenung di gudang, berbicara sendiri, bahkan memeluk karung semen seperti anak kecil memeluk bantal. Ia mengaku mendengar suara Broto, Darli, dan Wiro memanggilnya, menyuruhnya ikut pulang. Bu Rondia pun mulai kerasukan di beberapa malam. Ia berbicara dengan suara laki-laki, mata melotot, gigi gemeretak. Ia pernah menulis di tembok dengan darah ayam. Giliranmu tinggal sebentar lagi. Malam semakin larut di kota kecil Salatiga. Angin dari arah gunung berhembus dingin, menembus sela-sela toko tua yang dulu dikenal sebagai toko bangunan Jaya Makmur. Tapi kini toko itu tak lagi seperti dulu. Ia menjadi tempat paling angker dan penuh bisik misteri. Tidak ada lagi canda dari buruh-buruh muda, tidak ada lagi tawa pelanggan, dan tak ada lagi langkah-langkah terburu-buru para tukang bangunan toko itu. Tapi bukan karena tak ada kehidupan. Ia justru terlalu hidup, terlalu penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat semua orang. Pak Haji Darmo kini bukan lagi sosok bersahaja yang rajin dan ceria. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya kosong seperti orang yang kehilangan seluruh jiwa. Ia lebih sering duduk di pojokan gudang, memeluk lutut, sambil menggumam sendiri. Kadang ia tertawa kecil, kadang ia menangis sambil menyebut nama satu persatu. Broto, Darli, Wiro, maafkan aku. Maafkan aku. Di sisi lain, Bu Rondia tak kalah mengerikan. Ia kerap berjalan tanpa alas kaki saat malam, berkeliling toko dengan mata melotot. Beberapa warga pernah melihatnya berbicara pada tembok yang kosong. Jangan sekarang, jangan ambil dia. Tunggu, tunggu. Mereka tak sadar bahwa toko yang dahulu mereka bangun dengan doa dan kerja keras, kini berdiri di atas kuburan janji-janji yang tak bisa dibatalkan. Janji yang ditulis dengan darah dan nyawa. Teror yang semula hanya terjadi di malam hari kini mulai merambah siang bolong. Para karyawan mulai menyadari bahwa ada yang salah. Bahkan mereka yang sebelumnya tak percaya dengan hal-hal gaib mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Salah satu karyawan baru, Taufik, mendatangi Pak Darmo dengan wajah pucat pasi. Pak Haji, maaf, saya nggak kuat kerja di sini. Cameron, saya lihat ada orang pakai baju proyek berdiri di belakang tumpukan batu. Tapi waktu saya panggil, dia hilang. Saya kira bayangan, tapi tadi pagi, waktu saya buka gudang, saya lihat dia lagi, berdiri. Tapi lehernya miring, Pak. Mata melotot. Dia bilang, giliran kamu kapan? Darmo hanya bisa memandangi Taufik, lalu berkata lemah, pergilah, Fik, sebelum kamu ikut. Seperti mereka, malam berikutnya, toko benar-benar seperti neraka dunia. Saat hujan turun deras dan angin menerpa jendela, suara-suara mulai terdengar dari balik dinding toko. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti puluhan orang berbisik bersamaan. Darmo, Rondia, janji-janji. Bayarkan, bayarkan. Pak Darmo menutup telinganya dengan bantal, berteriak sekeras mungkin. Tapi suara itu tak berhenti. Bahkan suara itu berubah menjadi jeritan, isak tangis, dan suara tawa yang tak manusiawi. Bu Rondia memukul-mukul tembok dengan kayu, mencoba menghentikan suara-suara itu, sambil berteriak histeris. Cukup! Kami sudah beri tumbal! Sudah, kami sudah penuhi bagian kami. Namun, dinding itu justru membalas. Retakan muncul tiba-tiba, dan dari celahnya mengalir darah segar, kental dan berbau amis.
Beberapa hari setelah peristiwa itu, Bu Rondia mulai berubah lebih ekstrem. Ia sering kerasukan, kadang berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Darmo Takmek. Kadang ia tertawa seperti nenek tua yang sedang mencemooh. Yang paling menyeramkan, suatu malam ia mendadak bangun dari tidurnya, membuka lemari pakaian, lalu menarik sebilah pisau dapur. Ia berjalan menuju Pak Darmo yang sedang tertidur di ruang tamu. Tapi tepat sebelum pisau itu menyentuh leher suaminya, ia tersadar, menjatuhkan pisaunya, dan pingsan sambil menangis histeris. "Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau jadi seperti mereka. Aku nggak mau ikut ke sana." Datangnya lelaki misterius di tengah keterpurukan itu. Seorang lelaki tua berpakaian serba putih datang ke toko. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, orang yang dulu pernah menjadi murid dari guru spiritual yang baik, dan kini memperingatkan Darmo, "Aku datang bukan untuk menolong, tapi untuk memperingatkan. Perjanjian kalian dengan makhluk itu sudah melewati batas. Wiro bukan tumbal murni. Ia bukan musuh, bukan saingan. Ia anak baik." Darmo menunduk, menahan air mata. Mbah Wiryo melanjutkan, "Kalian telah menyimpang, dan makhluk itu sekarang tidak sekadar menagih. Ia telah membuka pintu. Dunia, arwah yang tersakiti akan terus gentayangan. Satu-satunya cara menutup pintu itu adalah dengan menyerahkan dua jiwa yang membuatnya terbuka." Darmo mengerti maksudnya. Ia dan istrinya pada malam Jumat berikutnya. Suara gamelan terdengar dari dalam toko. Padahal tidak ada alat musik. Apapun api mendadak muncul dari lantai gudang, menjalar ke tumpukan semen, kayu, dan atap toko. Warga sekitar panik. Mereka berlarian, mencoba menyiram air, tapi api seolah menolak padam. Sementara itu, dari dalam toko, orang-orang melihat dua sosok. Bu Rondia menari seperti wayang yang dirasuki, dan Pak Darmo berlutut sambil tertawa keras seperti orang gila. Mereka tidak lari, mereka tidak bersembunyi, mereka menerima. Dan malam itu, toko bangunan Jaya Makmur habis terbakar hingga menjadi puing. Warga hanya bisa berdiri menatap sisa toko yang kini hanya arang. Tak ada mayat ditemukan, tak ada jenazah Pak Darmo dan Bu Rondia. Hanya serpihan perhiasan emas dan rosario kayu milik Darmo yang masih utuh. Sejak hari itu, warga percaya toko itu sudah jadi tanah terkutuk. Siapapun yang mencoba membangun ulang akan diganggu oleh suara-suara aneh dan sosok hitam besar yang muncul dari tanah. Pagi di Salatiga setelah kebakaran toko Jaya Makmur masih diselimuti kabut. Meski matahari sudah tinggi, tapi warga tak sekadar merasakan hawa dingin dari gunung. Mereka merasa sesuatu yang lebih mengerikan menggantung di udara ketakutan. Toko Jaya Makmur telah menjadi arang. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan hanya untuk membersihkan puing. Api yang melahap bangunan itu semalam seperti tak menyisakan apapun kecuali cerita. Namun, bencana sesungguhnya belum dimulai. Guncangan pertama, mimpi serentak 3 malam setelah toko itu terbakar. Beberapa warga sekitar pasar dan RW 03 melaporkan kejadian yang aneh. Mereka bermimpi hal yang sama di malam yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di tengah reruntuhan toko. Di depan mereka, tanah retak menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya, keluar makhluk hitam berbulu lebat, bermata merah, dengan wajah yang tak sepenuhnya menyerupai manusia, dan dari punggungnya tumbuh tanggan-tanggan kecil yang menggenggam kepeli kepala manusia. Makhluk itu tak bicara, tapi dalam mimpi itu, semua orang mendengar suara di kepala mereka. "Tumbal belum lunas. Aku bangkit. Aku akan mengambil semuanya." Kabar mimpi masal ini tersebar cepat. Beberapa warga tua mengenali deskripsi makhluk. Mereka menyebutnya dengan nama kuno dari cerita nenek moyang, Jolangkung, alas penjaga tambal. Pesugihan yang mengamuk jika perjanjian dilanggar. Penampakan awal kejadian berikutnya tak menunggu lama. 2 malam kemudian, Ujang, seorang pemulung yang biasa tidur di emperan bekas toko, ditemukan tewas. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan tangannya seperti mencakar wajah sendiri yang membuat ngeri. Di dinding tembok sisa toko, tertulis dengan darah, "1 sudah diambil." Polisi datang, tapi tak menemukan jejak kekerasan. Mereka mengira Ujang kena serangan jantung. Tapi warga tahu, ini bukan kematian biasa. Tak sampai seminggu,
Korban berikutnya jatuh. Dua pemuda kampung Wawan dan Darto yang mencoba live streaming di lokasi puing toko saat malam ditemukan pagi harinya dalam kondisi linglung dan tak bisa bicara. Mereka hanya bisa menggambar satu hal berulang-ulang. Sosok besar bermata merah dan tangan-tangan kecil di punggungnya. Makhluk itu bangkit kisah makhluk penjaga tumbal kembali hidup. Dulu hanya jadi dongeng, tapi sekarang ia nyata. Menurut cerita turun-temurun, makhluk itu hanya akan bangkit bila perjanjian tumbal dilanggar. Tumbal tidak murni, tak bersalah, tak sesuai syarat. Pemilik perjanjian meninggal atau menghilang sebelum waktunya. Pak Darmo dan Bu Rondia keduanya hilang. Tumbal terakhir Wiro adalah anak yatim tak bersalah. Perjanjian telah rusak, dan makhluk itu yang awalnya hanya menerima pesugihan, kini lepas kendali. Upaya mengusir kegilaan beberapa tokoh masyarakat, mencoba memanggil kiai untuk membersihkan lokasi. Seorang Habib dari Kudus, Habib Umar, datang membawa 40 santri. Mereka memulai pengajian malam di sekitar bekas toko. Namun saat ayat pertama dibacakan, tanah bergetar. Salah satu santri tiba-tiba kerasukan dan muntah darah. Ia berteriak, "Tidak ada yang boleh campur, ini milikku." Siapapun yang mendekat akan menyusul mereka. Setelah malam itu, Habib Umar menyuruh semua orang menjauh. Ia berkata dengan wajah serius, "Ini bukan gangguan jin biasa, ini iblis yang diundang manusia. Dan kini dia ingin lebih, bukan lagi kekayaan, tapi nyawa. Banyak nyawa." RW 03 berubah mencekam. Beberapa keluarga mulai pindah. Anak-anak tidak lagi bermain di lapangan. Bahkan masjid kecil di ujung gang pun hanya dikunjungi beberapa orang tua yang masih berani. Seorang warga tua bernama Mbah Kromo, yang dikenal punya kepekaan spiritual, berkata di depan musyawarah darurat, "Kalau tidak ada yang mengakhiri ini, iblis itu akan mengambil satu persatu dari kita. Ini bukan lagi soal toko. Ini soal jiwa desa kita." Di tengah kekacauan, datang satu kejutan. Sebuah surat ditemukan di pos ronda, tertulis tangan. Dengan amplop bertuliskan, "Buka jika semua telah hancur." Isinya surat Pak Darmo. "Jika kalian membaca ini, maka aku dan Rondia telah tiada. Aku mohon maaf. Kami telah membuka jalan bagi makhluk dari kegelapan demi harta dunia. Tapi dia tidak puas. Dia akan terus menagih. Satu-satunya yang bisa menutup lubang yang kami buka adalah darah kami sendiri. Jika kalian bisa menemukan jasad kami, kuburkan di tempat ritual, dan tutuplah dengan tanah dari 7 makam wali. Tolong, jangan biarkan makhluk itu memakan desa kita." Warga yang tersisa memulai pencarian. Beberapa pemuda berani menelusuri hutan tempat ritual dilakukan. Di lereng Gunung Merbabu, mereka menemukan bekas lingkaran ritual. Tak jauh dari sana, mereka menemukan 2 gundukan tanah. Ditandai batu kecil bertuliskan D dan R dengan doa dan persiapan dari para kat. Jasad itu digali dan dibawa kembali ke lokasi toko. Malam itu, 7 orang dari 7 kampung membawa tanah dari 7 makam wali. Dan tepat pada malam Jumat Legi, ritual penutupan dilakukan. Saat tanah dari makam ke-7 dituangkan ke atas jasad Darmo dan Rondia, tanah bekas toko bergetar keras. Lelempet angin berhenti. Langit mendadak gelap, lalu petir menyambar tiang listrik. Dan dari tengga-tengga puing toko, makhluk itu muncul besar, hitam, berdarah, berteriak kesakitan. Tapi para kiai terus membaca doa. Santri mengelilingi lokasi sambil bersalawat. Wogak berpegangan tangan membentuk lingkaran. Makhluk itu meraung dan terbakar perlahan. Jeritannya mengguncang pohon-pohon sekitar. Dia R-M O O O R O N D I A A A A A A A A A J A N J T T T T T T. Lalu hening, hanya suara tangisan warga yang tersisa dan aroma tanah basah tanpa bau amis lagi. Langit bersih, udara kembali segar, burung mulai terdengar, dan warga mulai membersihkan sisa puing. Tapi mereka tak akan pernah melupakan malam itu atau kisah Pak Haji Darmo dan istrinya yang menukar iman dan nyawa untuk kekayaan.
Sudah 2 bulan sejak malam pembersihan besar-besaran di bekas toko bangunan Jaya Makmur. 2 bulan sejak makhluk mengerikan itu sang penjaga tumbal dilenyapkan dalam ritual panjang yang menyatukan doa, tanah wali, dan arwah penuh dendam. Namun, meskipun tanah itu kini terlihat tenang, kutukannya belum benar-benar padam. Warga RW 03 sudah mulai menata ulang kehidupan. Beberapa yang mengungsi kembali. Anak-anak mulai bermain kembali di lapangan. Warung kopi Pak Karyo yang dulu sepi mulai ramai. Tapi ada satu hal yang tetap tak berubah. Tanah bekas toko Jaya Makmur masih kosong. Tak satu pun warga berani menyentuhnya. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di sana. Tanah itu kering, retak seperti kulit tua yang terbakar. Dan setiap malam Jumat masih tercium bau sangit, seperti darah yang dipanggang. Munculnya pengusaha baru di tengah ketenangan yang rapuh itu. Sebuah kabar mengejutkan menyebar. Seorang pengusaha muda dari Jakarta bernama Reno Sujatmiko membeli lahan bekas toko Jaya Makmur. Reno adalah pria 35 tahun, lulusan luar negeri, sukses di bidang material bangunan dan properti. Ia dikenal ambisius, penuh gaya, dan tak percaya mitos. Baginya, tanah adalah aset, dan lahan bekas toko itu yang letaknya strategis di tengah kota kecil Nan berkembang adalah tambang emas yang menunggu digarap. Cerita kutukan hanya omong kosong, orang gagal selalu mencari kambing hitam, katanya saat wawancara dengan koran lokal. Reno memutuskan untuk membangun Reno Hardware Center, pusat bahan bangunan modern dengan konsep minimarket dan digital. Zaman sudah berubah, kita perlu tempat seperti Ace Hardware, tapi rasa kampung. Katanya, peringatan yang diabaikan warga sekitar, terutama para tetua kampung, mencoba memperingatkan Reno. Mbah Kromo, yang dikenal sakti dan disegani, datang langsung menemui Reno di lokasi. Dengan tongkat kayunya, ia berdiri di pinggir lahan dan berkata, "Nak, tanah ini tidak minta dibangun lagi. Ia sudah kenyang darah. Biarkan ia diam sampai akhir waktu." Tapi Reno hanya tertawa kecil. Kalau semua orang seperti Mbah, Indonesia nggak maju-maju. Ia memberi uang pada Mbah Kromo dan menyuruhnya pulang. Tapi Mbah Kromo tak mengambilnya. Ia hanya menancapkan tongkatnya ke tanah itu dan berbisik, "Kalau kamu tak mau dengar, biarlah tanah yang bicara." Dan Reno menginjak tongkat itu dengan sepatunya, lalu tertawa keras. Truk, eskavator, tukang semuanya mulai bekerja. Dalam waktu 2 minggu, pondasi pertama Reno Hardware mulai terbentuk. Tapi sejak hari pertama pembangunan, hal-hal aneh mulai terjadi. 2 tukang jatuh dari atap meski sudah memakai pengaman. Seorang mandor mendadak kerasukan dan berteriak, "Keluar dari tanahku, keluar!" Mesin bor berhenti mendadak setiap kali menyentuh titik bekas gudang lama. Yang paling mengerikan adalah penemuan tulang-tulang kecil saat menggali septic tank. Dokter forensik dari kota menyimpulkan bahwa tulang itu milik manusia. Kemungkinan remaja, tapi Reno menyuruh untuk diam. Bisa repot kalau media tahu. Kubur saja lagi. Beberapa tukang mulai bermimpi buruk. Hampir semua mimpi punya tema yang sama. Mereka melihat toko terbakar, sosok hitam bertanduk, dan 2 orang tua lelaki dan perempuan duduk di tengah api sambil menatap mereka. "Kenapa kalian bangunkan kami?" Seorang tukang asal Sragen bernama Giman memilih berhenti kerja. Ia pulang ke kampung halaman, menangis di pangkuan ibunya, mengatakan, "Bu, aku kerja di tanah orang mati." Mereka belum tidur. Meski cerita-cerita menyeramkan terus bermunculan, Reno tetap tak gentar. Ia malah menyewa jasa dukun muda dari luar kota bernama Mbok Ayu, seorang penganut ilmu putih abu-abu, untuk menjinakkan tempat itu. Mbok Ayu melakukan ritual di malam Selasa Kliwon, membakar kemenyan, menyembelih ayam cemani, dan menanam janur kelapa di 4 sudut bangunan. Sudah aman. "Tenang saja," katanya pada Reno. Tapi malam itu juga, Mbok Ayu bermimpi ia dikejar oleh ratusan tangan dari bawah tanah. Ayai bangun dalam keadaan tidak bisa bicara lagi. Lidahnya bengkak dan matanya merah penuh darah. Keesokan harinya, ia ditemukan berjalan sendirian di pasar, sambil menangis dan menggigit tangannya sendiri. Meski dihantui kejadian ganjil, Reno Hardware tetap dibuka. Soft opening diadakan pada hari Sabtu Legi dengan promo besar-besaran. Musik dangdut dipasang keras, badut promo disewa,
dan spanduk harga termurah sepanjang masa menghiasi jalan utama. Reno berdiri di atas panggung kecil, menyapa warga. Tapi saat ia hendak memotong pita tanda dibuka, angin besar berhembus dari arah toko. Tenda roboh, badut terlempar, dan Reno terpental ke belakang seperti ditendang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Tapi ia masih hidup. Ia berdiri dengan gemetar dan berteriak, "Siapa yang melakukan ini?" Dan dari dalam toko yang masih setengah jadi, terdengar tawa kecil, pelan, seperti tawa anak kecil dan wanita tua bersahut-sahutan. Malam itu, CCTV toko menangkap gambar yang bikin bulu kuduk berdiri. Sosok wanita tua berpakaian putih, duduk di atas rak cat tembok, sambil menatap lurus ke arah kamera. Matanya kosong, wajahnya mirip Bu Haji Rondia. Lalu di frame berikutnya, muncul lelaki tua bersarung, berdiri di depan pintu masuk toko. Wajahnya jelas, itu Pak Haji Darmo. Dan video itu diakhiri dengan satu tulisan, muncul di layar monitor tanpa input. "Kami belum selesai." Reno menghilang keesokan harinya. Reno Sujatmiko menghilang. Mobilnya ditemukan di parkiran toko. Kunci ada, ponsel tertinggal, tapi tak ada jejak dirinya. Dan toko yang baru setengah jadi itu kini kembali kosong. Dindingnya mulai retak, dan tanah di sekitarnya mulai menghitam perlahan. Tanah bekas toko Jaya Makmur kini telah berubah menjadi bangunan setengah jadi yang terbengkalai. Papan nama besar bertuliskan Reno Hardware Center masih tergantung di atas pintu masuk. Namun huruf-hurufnya telah berkarat dan retak. Sebagian dicabik angin, sebagian lagi dicakar entah oleh siapa atau apa. Pasca menghilangnya Reno Sujatmiko secara misterius, proyek itu dihentikan total. Semua pekerja mengundurkan diri. Tukang terakhir yang keluar bahkan bersumpah tak akan pernah melangkah ke tanah itu lagi. Walau dibayar dengan emas, kini bangunan itu berdiri seperti monumen kegagalan dan kutukan. Menjulang sunyi di tengah kawasan, padat tapi dikelilingi kekosongan yang menusuk jiwa. Warga RW 03 mulai menghindari rute yang melintasi depan bangunan itu. Bahkan yang biasanya berangkat ke pasar lewat jalan itu lebih memilih memutar 2 gang lebih jauh. Anak-anak yang dulu bermain layangan di dekat sana kini enggan menoleh. Kalau lewat situ bisa dicolek, bisik Raka, anak kelas 3 SD, dengan mata membelalak. Ada nenek di langit-langit, jalannya kayak cicak, ngeliatin aku. Cerita-cerita seperti itu bukan hanya datang dari anak-anak. Beberapa pedagang pasar juga mengaku mendengar suara palu yang beradu di malam hari. Padahal tak ada aktivitas di sana sejak berbulan-bulan lalu, sekitar 6 bulan setelah hilangnya Reno. Kabar beredar bahwa tanah itu akan dilelang oleh bank. Reno ternyata memiliki utang miliaran dari pinjaman proyek. Seorang pengusaha muda bernama Anton Priasmoro, asal Solo, menunjukkan minat untuk membelinya. "Ini hanya bangunan kosong. Kita bersihkan, kita berdoa, beres," katanya dengan senyum lebar saat survei lokasi. Ia datang bersama tim surveinya, membawa arsitek, insinyur, dan bahkan seorang feng shui master dari Jakarta. Namun, satu persatu dari tim itu mengalami kejadian aneh hanya dalam waktu 48 jam setelah menapakkan kaki ke bangunan itu. Arsiteknya mimisan hebat setiap jam 1:11 malam selama 3 hari. Insinyurnya mengalami mimpi buruk melihat jasad terbakar hidup-hidup, dan tiap bangun, tangannya selalu penuh tanah. Feng Shui masternya hilang kesadaran dan mengguratkan tulisan Cina kuno di dinding rumahnya. "Gerbang iblis tidak bisa dijual, hanya bisa dikembalikan." Anton tetap bersikukuh, tapi saat ia mengajukan dokumen ke notaris untuk membeli lahan itu, sistem komputer di kantor notaris crash total. Semua file hilang, hanya tersisa satu folder misterius di desktop. Darmo, Erondia. Isinya kosong, tapi nama folder itu cukup membuat Anton menarik diri. Tak hanya bangunan itu yang menyimpan teror. Rumah-rumah sekitar mulai mengalami gangguan ganjil. Rumah Buratmi, 3 rumah dari lokasi, mendadak penuh lalat, padahal bersih total. Pak Jaya, pensiunan guru, setiap malam melihat bayangan orang menggali tanah dari jendela belakangnya. Seorang gadis SMA kesurupan saat melewati depan toko dan berteriak, "Tanah ini milik kami! Jangan usik tidur kami!" Beberapa warga memilih pindah lagi. Yang bertahan mulai membuat pagar bambu kecil yang ditaburi garam dan kapur sirih mengelilingi rumah mereka. Kisah angker Reno Hardware
akhirnya menarik perhatian media. Seorang wartawan investigasi dari Jakarta, Restu Raharja, datang untuk menulis artikel khusus. Ia membawa kamera voice recorder dan drone. Hari pertama, ia hanya melakukan wawancara warga. Malamnya ia nekat menginap sendirian di dalam bangunan keesokan. Harinya, Restu ditemukan duduk kaku di sudut ruang tengah toko, menggigil sambil main kakar-kakar dinding dengan jari berdarah. Rekaman suaranya hanya berisi satu kalimat, diulang terus-menerus. Mereka tak pergi. Mereka tinggal di balik tembok. Mereka sedang menunggu pembeli berikutnya. Setelah kejadian itu, proyek tulisan investigasinya dibatalkan. Restu dibawa ke rumah sakit jiwa dan tidak pernah bisa berbicara lagi. Melihat semuanya semakin tak terkendali, Mbah Kromo kembali ke lokasi. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa 7 orang tua dari desa-desa, tetangga orang-orang sepuh, yang disebut sebagai penjaga tanah Jawa. Mereka datang malam Jumat Kliwon, membawa kendi berisi air 7 sumur dan abu kemenyan dari petilasan Sunan Kalijaga. Mereka bersemedi di dalam bangunan dari pukul 11 malam hingga subuh. Tak ada suara, tak ada cahaya, dan ketika pagi tiba, seluruh tanaman liar yang tumbuh di sekitar bangunan itu hangus. Mbah Kromo keluar dari bangunan dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Ia berkata pada warga yang menunggu, "Kami sudah bicara, dengan mereka tanah ini tidak akan menerima pemilik baru. Tidak bisa dijual, tidak bisa dibangun, tidak bisa dijamah. Tapi mereka janji, selama tak ada yang serakah lagi, mereka tidak akan melukai." Atas saran Mbah Kromo dan para sepuh, pemerintah kota setempat akhirnya membuat keputusan mengejutkan. Tanah itu diresmikan sebagai kawasan larangan bangun dan didaftarkan sebagai zona kosong adat. Pemerintah mendirikan pagar kayu tinggi mengelilinginya. Di depannya dibuat prasasti kecil yang ditulis dengan 2 bahasa. Tanah ini bukan untuk dibeli, bukan untuk dimiliki. Tanah ini telah menjadi tempat istirahat mereka yang dijadikan tumbal. Siapapun yang berusaha mengubah takdirnya akan menjadi bagian darinya. Dengan perenungan warga RW 03, bahwa meskipun toko itu sudah tidak ada dan bangunan baru tak pernah selesai, kutukan tidak selalu datang dalam bentuk hantu. Kadang, kutukan adalah keserakahan yang diwariskan turun-temurun. Keinginan mempercepat kekayaan, melangkahi takdir, dan menukar doa dengan darah. Toko bangunan Jaya Makmur sudah mati. Reno Hardware tinggal kerangka, tapi tanah itu akan selalu hidup menanti. Salatiga kembali sunyi. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan batu di gang sempit menuju bekas lokasi toko bangunan Jaya Makmur. Tanah itu kini dikelilingi pagar bambu setinggi 2 meter, diikat dengan benang putih dan janur kuning yang sudah mulai mengering. Di depan gerbangnya berdiri sebuah prasasti kecil dari batu hitam. Tanah ini bukan milik manusia. Biarkan ia diam. Jangan diganggu, jangan dibangun, jangan dibeli. Di bawahnya tertanam keserakahan, dan di atasnya tumbuh penyesalan. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Tak ada lagi peziarah penasaran. Hanya sesekali suara anak kecil terdengar meneiru nirekon cerita hantu, lalu cepat-cepat lari ketika langit mulai gelap. Namun, di balik sunyinya tempat itu, kisahnya belum berakhir. Keluarga yang tersisa di ujung kampung, tinggal satu-satunya keluarga yang masih menyimpan hubungan darah dengan Pak Haji Darmo Ningrum, keponakannya dari pihak adik Ningrum, seorang janda muda dengan anak 1. Awalnya tak pernah percaya dengan cerita-cerita yang beredar. Ia menganggap Pak Darmo sebagai sosok pekerja keras yang dihancurkan oleh fitnah dan gosip. Namun, sejak anaknya, Arka 6 tahun, mulai berbicara dengan teman bayangan setiap malam, ia mulai merasa ada yang salah. Ibu Om Darmo main ke kamar Arka tadi malam. Dia bawa teman-temannya. Mereka main pasir. Tapi di dalam lantai, Ningrum terdiam. Ia tahu Arka tak pernah bertemu langsung dengan Pak Darmo. Mimpi-mimpi terlarang 3 malam berturut-turut. Ningrum bermimpi berjalan di antara puing-puing bangunan yang tak pernah selesai. Dalam mimpinya, ia mendengar suara perempuan memanggilnya. Rum, Rum. Anakmu terang, jangan biarkan kami gelap. Di malam keempat, ia melihat Pak Darmo berdiri di bawah lampu taman yang berkedip. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi juga bukan wajah yang damai. Ia tampak lelah, hancur, seolah meminta sesuatu
Tolong aku, Ningrum kami. Tak bisa masuk tanah. Kami digantung di antara dunia. Doa-doa kami ditolak. Kuburan kami tak diterima. Dan mereka menagih. Terus menagih. Pertemuan dengan Mbah Kromo merasa tak tahan lagi. Ningrum menemui Mbah Kromo, satu-satunya orang yang sejak awal menolak pembangunan ulang tanah kutukan itu. Mbah Kromo menerima Ningrum dengan tatapan berat. Apa yang kamu lihat adalah sisa-sisa dari jiwa yang tak selesai, ruh yang ditolak bumi dan langit. Mereka telah mengkhianati keseimbangan, mengganti rejeki dengan tumbal, mengganti sabar dengan darah, dan sekarang tak ada yang menerima mereka. Tapi jika kamu benar ingin membantu, ada satu cara. Ritual penebusan malam Jumat Kliwon. Ningrum ditemani 3 wanita sepuh lainnya melakukan tirakat di depan gerbang pagar tanah bekas toko dengan membawa 7 bunga, air zam-zam, dan selembar sajadah milik Bu Haji Rondia yang ditemukan di gudang lama. Ningrum membaca surah Yasin dan surat Ar-Rahman hingga fajar menyingsing. Di penghujung malam, suara lirih terdengar dari dalam tanah. Amin, amin. Akhirnya, ada yang mendoakan. Lalu tanah itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, berembun, basah, lembut, tak lagi retak dan kering. Namun belum usai, meski ritual itu membawa sedikit kedamaian, bukan berarti kutukan benar-benar hilang. Sebab, setiap perjanjian pesugihan tidak hanya mengikat pada pelakunya, tapi juga pada tanah tempat darah ditumpahkan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu, pendatang baru dari luar kota, menyelinap masuk ke lokasi terlarang. Ia mabuk dan menantang arwah. Hei, kalau memang ada hantu, tunjukkan. Aku mau beli tanah ini. Kalian cuma dongeng basi. Bayu tak pernah pulang. Yang ditemukan esok paginya hanyalah sepatunya masih utuh, berada di tengah lapangan, menghadap ke arah prasasti. Dan di dinding pagar tertulis dengan arang, satu lagi, kami masih lapar. Doa yang tak pernah sampai. Pak Darmo dan Bu Rondia telah pergi, tapi mereka tidak benar-benar menghilang. Ruh mereka digantung, tidak diterima bumi, tidak diterima langit, tidak diterima air, api, angin, atau tanah. Mereka berada di antara, menggantung bersama ribuan jiwa lain yang mengorbankan sesamanya demi emas dan batu bata. Mereka bisa melihat dunia, tapi tidak bisa menyentuhnya. Mereka bisa mendengar azan, tapi tidak bisa menjawab. Mereka bisa menangis, tapi tidak bisa memohon ampun. Kami adalah doa yang tak diterima langit. Kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah pelajaran bahwa di balik kemewahan dan usaha yang tampak sukses, ada jalan gelap yang tak semua orang tahu. Bahwa tumbal bukan hanya soal darah, tapi soal jiwa yang dijual diam-diam demi gengsi dan ketamakan. Pesugihan bukan hanya perjanjian. Ia adalah warisan yang menggelar. Tak hanya lewat darah, tapi lewat tanah, dan tanah tidak pernah lupa siapa yang telah memberinya luka.